Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita kembali belajar kitab Sahih Adabul Mufrad. Monggo bagi yang sudah punya dibuka, tengok kanan kiri. Barangkali ada di sekitar kita yang belum punya kitabnya. Sebagai bentuk kepedulian kita, ayo bareng-bareng. Ya, baik. Sampun sudah tengok kanan kiri? Alhamdulillah. Baik, kita kembali sejenak 415. Silakan dibuka. Saya bacakan hadisnya. Dan ketahuilah ibu-ibu bahwa dalam kitab Sahih Adabul Mufrad ini rata-rata hadis yang ada adalah hadis-hadis sahih, ya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan? Rasulullah bersabda, "Inna awliyai yaumal qiyamati al-muttaqun." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa itu adalah waliku. Wa in kana nasabun aqrabu min nasabin fala ya'tinin nasu bil a'mal wa ta'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum fataqulun ya Muhammad fa aqulu hakadha wa hakadha la wa a'radu fi kila itfaihi. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya para waliku di hari kiamat adalah mereka yang bertakwa. Sedang mereka yang tidak bertakwa bukanlah para waliku. Meskipun nasab yang mereka miliki dekat, maksudnya dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, dari keluarga Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, jangan sampai umat lain datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa amal salih, sedangkan kalian datang dengan membawa dunia di pundak-pundak kalian. Kemudian berkata, wahai Muhammad, tolonglah kami. Lalu aku berkata demikian dan demikian. Kemudian aku menolak kalian dengan berkata tidak. Baik, akan saya jelaskan ibu-ibu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita. Besok pada hari kiamat nanti kita semuanya akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya dikumpulkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua hamba Allah Azza wa Jalla dikumpulkan pada hari kiamat. Dan ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang tidak beriman dengan hari akhir, maka sesungguhnya ia telah keluar dari Islam. Maka dari itu bagian dari beriman kepada hari akhir adalah kita beriman kelak ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan semuanya sesuai dengan amal solehnya. Jadi ibu-ibu bayangkan ya, Masya Allah pada hari kiamat tuh kita itu nggak bisa cari mana ibu, mana anak. Semua itu dikumpulkan berdasarkan kebiasaan amal solehnya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang umroh, mereka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan berjumpa dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram. Orang-orang yang terbiasa bersedekah, mereka akan jumpa dengan orang-orang yang rajin bersedekah, kumpul bareng. Orang-orang yang berilmu, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang tidak beriman dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang suka berdusta dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang suka berdusta. Dan semua itu dikumpulkan sesuai dengan amal soleh yang dilakukan ketika di dunia. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti kelak ada orang-orang yang dia
merasa nasabnya itu dekat dengan Rasulullah SAW, atau biasanya kalau orang Indonesia menyebutnya dengan para habaib. Tahu habaib? Ibu pernah dengar habaib? Habaib itu kalau yang biasanya orang nyebutnya Habib ini, Habib fulan, gitu kan ya. Coba kalau kita lihat, Habib itu kan biasanya sebutan bagi orang yang nasabnya dekat dengan Rasulullah, maksudnya masih keluarganya Rasulullah SAW. Nah, kemuliaan Habib itu bukan dilihat karena dekatnya dengan Rasulullah, tapi karena takwanya. Jadi walaupun dia Habib, tapi kalau meninggalkan sholat, maka kelak ia tidak diakui sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ia tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW, walaupun ia berstatus sebagai seorang Habib. Jadi kita tidak boleh terkecoh dengan kedudukan Habibnya. Ya, Habib ada dua macam. Ada Habib yang dia bertakwa kepada Allah, dan kita boleh memuliakannya tapi tidak berlebihan. Siapa yang menyuruh kita untuk memuliakan keluarganya Rasulullah SAW? Rasulullah. Tapi dengan syarat apa teman-teman? Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai kita sujud-sujud kepada Habib. Tidak boleh juga sampai kita hulu berlebihan, meminta-minta kepada Habib walaupun Habib sudah meninggal dunia. Itu tidak boleh. Dan yang perlu kita muliakan adalah Habib-Habib yang bertakwa kepada Allah, bukan para habaib yang dia tidak bertakwa kepada Allah. Karena kita lihat Habib yang kedua adalah yang berjenis mereka seringnya bermaksiat kepada Allah, wal'iyadzubillah. Ya, dengan terang-terangan mereka diviralkan ya perbuatan-perbuatan yang mana misalnya ya melanggar perintah Allah. Mohon maaf, misalnya ada yang merokok, ada yang minum minuman keras, gitu kan ada ya. Dan itu bukan contoh dan teladan dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan bahwa besok waliku itu bukan orang yang masih keturunanku, bukan orang yang nasabnya terdekat denganku, tapi orang yang bertakwa. Jadi saudariku yang saya cintai karena Allah, di sini Rasulullah ingin menjelaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena nasab, bukan sama sekali, tapi murni karena takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang pernah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yang ada di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang masih ingat definisi takwa? Tapi definisi takwa yang 6 poin ya. Ini kayaknya saya sering bolak-balik bahas arti takwa. Ya, siapa yang bisa menerangkan arti takwa dengan 6 poin yang pernah saya jelaskan? Monggo. Ayo teman-teman, ada yang bisa? Masya Allah, hari ini ada Bu Sumana. Masya Allah, monggo Ibu Sumana mau mencoba? Ya, gimana Ibu? Arti takwa? Beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, kitab-kitab sebelumnya. Baik, cukup nggih? Baik, terima kasih, jazakillah khair. Itu pengertian dari rukun Islam dan rukun iman. Tidak apa-apa. Nih teman-teman tolong diingat-ingat lagi ya. Ini nggak apa-apa, yang namanya ilmu itu kadang lupa. Benar. Takwa itu ada 6 poin yang harus kita ingat-ingat bersama. Masih ingat Ummu Farah? Apa itu 6 poin itu? Yang pertama, anta'amala bi ta'atillah, mengerjakan sesuatu dari amal ibadah itu dalam ketaatan kepada Allah. Poin pertama, menjalankan semua ibadah dalam rangka taat kepada Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, ala nurin minallah. Mengerjakan ibadahnya bukan asal mengerjakan, tapi ada panduannya. Apa panduannya? Ilmu. Jadi poin kedua itu maksudnya adalah menjalankan ketaatan disertai dengan ilmu. Dari mana ilmunya ibu-ibu? Dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sudah berapa poin? 2. Poin yang ketiga, tarju thawaballah. Orang yang menjalankan ibadah dengan ilmu, maka poin yang ketiga dia berharap pahala di sisi Allah. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala dari apa yang dia lakukan. Karena memang kita boleh berharap pahala dari sisi Allah.
Kita sholat berharap pengen masuk surga, itu boleh. Ya. Sampun. Poin yang keempat. Wa antatruka ma'siyatallah. Kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita meninggalkan yang namanya ghibah, ngomongin orang. Kita meninggalkan yang namanya dusta, misalnya. Kenapa kita meninggalkan semua itu? Poin yang kelima, ala nurin minallah, dengan ilmu. Ya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh, Allah melarang kita untuk bermuamalah dengan riba. Kemudian kita menjauhi riba tersebut. Kenapa kita menjauhinya? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah akan hancurkan riba dan Allah pelihara sedekah. Siapa yang berkata Allah akan hancurkan riba? Manusia yang dia masih bermuamalah dengan riba pasti hidupnya tuh hancur. Siapa yang bilang seperti itu? Allah. Jadi kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu. Tahu ada larangannya dalam Al-Quran, tahu ada larangannya dalam hadis. Jadi poin kedua dan poin kelima itu sama. Ya ala nurin minallah, dengan ilmu. Terakhir, poin yang keenam, diingat-ingat ibu-ibu. Ya, takhafu adzaballah. Kalau kita melanggar larangan-larangan Allah, maka kita dalam rangka takut akan azab yang Allah sediakan. Takut akan azab yang Allah sediakan. Sudah? Baik. Saya izin menyampaikan biar nggak ada pertanyaan di belakang. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, azab Allah itu tidak selamanya sesuatu yang tidak enak. Pernahkah ibu-ibu lihat ada orang yang dia tidak salat tapi rizkinya berlimpah dan dia orang beriman? Pernah lihat? Jangan sampai kita punya pikiran, dia nggak salat, dia masih muamalah dengan riba kok, tapi hidupnya masih enak. Pernah lihat begitu? Pernah? Oke. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya dia diazab oleh Allah bukan dari materi, tapi dia diazab oleh Allah dari terhalanginya ia untuk beramal saleh, dari disempitkannya dadanya. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, rizkinya terus dikasih sama Allah, itu namanya istidraj. Harusnya dia sedih, tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar. Dia merasa sudah benar. Coba kalau ada orang bermaksiat, setelah itu Allah kasih ujian sakit. Dengan sakit ini kan akhirnya dia berpikir, ya Allah kenapa ya saya kok begini-begini, ya Allah mungkin saya kemarin ngelakuin dosa. Akhirnya istighfar. Ini orang yang selamat. Dan orang yang gak selamat itu orang yang seperti apa? Orang yang adabnya ditunda nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah ibu-ibu. Jadi jangan pernah kita iri, hasad kepada orang-orang yang dia selalu bermaksiat kepada Allah tapi hidupnya dienakan sama Allah. Yakin bahwa dadanya itu dia sempit, dadanya itu dia tidak akan lapang, hatinya berantakan, ya, keluarganya berantakan. Kita saja yang melihat dari luar itu bagus, dari luar itu enak, padahal di dalamnya mereka itu tidak merasa nyaman. Dan itu sudah saya dapatkan kisah-kisah seperti itu dari berbagai macam orang yang akhirnya karena tidak ada ketenangan hidup mereka mulai resign. Ya, mereka mulai meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan setelah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mereka merasakan baru ada ketenangan hidup, baru ada nikmatnya sholat. Jadi saya masih ingat betul, saya didatangi mbak-mbak waktu masih mengisi, zaman kapan ya, zaman dulu masih mengisi di kampus-kampus ya, ada waktu itu di UNY. Itu mbak-mbak datang ke saya, Ustazah boleh nggak saya curhat? Curhat apa mbak? Boleh, silahkan. Ustazah saya izin berbagi pengalaman. Iya monggo. Kata beliau, saya tuh dulu kepala bidang apa kepala cabang di sebuah instansi riba gitu. Terus akhirnya saya alhamdulillah walillahilham, saya ikut kajian, saya tahu itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka saya tinggalkan.
Ya, Ustazah tahu nggak? Kata beliau, ini bukan kata saya. Dulu waktu gaji saya masih berapa digit ya, saya lupa. Beliau sebutkan berapa digit. Yang penting itu waktu itu saya bilang, oh masya Allah besar juga gitu ya. Tahu Ustazah, itu akhirnya uang yang saya dapatkan dari gaji itu menguap. Ya, sampai rasanya berat untuk memberikan kepada orang tua karena merasa saya belum cukup. Ya, kata beliau begitu. Ditambah lagi saya akhirnya ditegur oleh Allah dengan diberikan penyakit, katanya beliau. Dan dari situ saya akhirnya mendapatkan hidayah kembali ke jalan yang benar dan saya tinggalkan itu. Ustazah tahu, selama saya bekerja di sebuah instansi ribawi itu, sholat saya tidak pernah tenang. Saya seperti dikejar-kejar dunia. Saya seperti dikejar-kejar deadline, katanya. Malam hari ketika harusnya istirahat, pikiran saya masih ada di dunia. Kata beliau begitu. Dan sejak saya resign dari perusahaan yang berbau ribawi itu, saya baru merasakan ketenangan hidup. Itu kata beliau, teman-teman. Jadi sekarang kita tahu bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Orang yang diberikan ketenangan hidup oleh Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak berlimpah harta, tapi walillahil hamd, semua yang ia perlukan sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu tahu, orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya dicukupkan di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, yuk mari kita berjuang. Berjuang dalam menghadapi dunia. Semua kita sedang berada pada ujiannya masing-masing. Tidak perlu menoleh kanan dan kiri karena semua di dalam ujian masing-masing. Kalau dalam satu ruangan orang sedang ujian, kira-kira sibuk dengan orang lain atau sibuk dengan dirinya? Sibuk dengan dirinya mengerjakan soal. Ya. Kita sekarang itu sedang diuji oleh Allah. Maka kalaulah kita menemukan kerikil-kerikil yang ada di depan kita, mintalah tolong kepada Allah. Jadilah orang-orang yang bertakwa, karena dengan takwa Allah akan berikan solusi. Siapa yang berkata bahwa dengan bertakwa Allah berikan solusi? Allah Azza wa Jalla yang berfirman. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi dari arah yang tidak terduga. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita belum tenang hidup kita, jadilah orang bertakwa. Ya, fokus bagaimana merubah hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan selama ini sholat saya belum khusyuk. Jangan-jangan selama ini saya sudah tidak lagi mentadaburi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini saya sudah jauh dari yang namanya majelis ilmu. Saya sering kan ibu-ibu bilang, majelis ilmu nih, ada kita atau tanpa kita pasti berjalan. Ya. Jadi KUY setiap hari Kamis walillahil hamd, Allah berikan kesempatan untuk memfasilitasi para jamaah menghadiri majelis ilmu di Masjid Al-Hidayah. Tanpa kita atau adanya kita, KUY tetap berjalan. Masalahnya bukan KUY yang membutuhkan jamaah, tapi kita yang membutuhkan majelis ilmu. Ya. Jadi kalau kita mau lebih semangat ya teman-teman dalam bermajelis ilmu tuh kita yang butuh, bukan para panitia yang butuh, bukan. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu, berangkatlah. Bisa jadi itu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah. Kalau kakinya masih berat, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Apa yang membuat kaki saya berat untuk mendatangi majelis ilmu? Ya Allah, a'inni ala dzikrik. Tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu. Dan bismillah datangi majelis ilmu. Gitu ya. Baik. Sekarang sudah tahu ya apa definisi takwa? Ada 6 poin. Ya. Diingat-ingat ya ibu-ibu ya. Diingat-ingat. Nanti kalau saya tanya lagi insya Allah bisa menjawab. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu yang perlu ingin saya share adalah Rasulullah mengatakan di sini gini.
wa ta'tuna bid-dunya tahmilunaha ala riqabikum. Apa kata Rasulullah? Justru umatku itu akan datang kepadaku dengan dunianya. Maksudnya umatnya Rasulullah kan pernah ya bilang, yang aku takutkan dari umatku itu, kata Rasulullah, ya Allah, kata beliau, yang paling aku takutkan dari umatku itu ketika dunia dibukakan oleh Allah, maka umatku berbondong-bondong menyibukkan dirinya dengan dunia. Padahal dunia itu, teman-teman, kalau kita kejar, maka tidak ada puasnya. Kalau kita kejar, maka dunia justru akan lari. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia. Boleh mencari dunia. Untuk bekal ibadah kita, itu boleh. Tapi jangan jadikan dunia di atas segala-galanya. Ada doa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang mungkin teman-teman sudah hafal. Doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Itu doanya. Mau ditulis? Jadi sibuk dengan dunia itu capeknya. Maka kita minta, Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah, la taj'al, jangan jadikan dunia, la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu akbar hammina, itu sesuatu yang menjadi tujuan kita. Jangan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit alaina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Sudah? Coba ibu-ibu sekarang buka surah Asy-Syura ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20. Boleh dibuka? Sudah? Boleh dibaca? Bareng-bareng ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Apa kata Allah di sini? Coba perhatikan baik-baik. Man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa dari kita nih, hamba Allah nih, yang menghendaki keuntungan akhirat, pengen pahala, pengen surga, pengen ridhonya Allah, maka kata Allah, saya tambahkan keuntungan tersebut, dimudahkan baginya untuk beramal salih, dimudahkan baginya untuk didekatkan ke dalam surganya Allah. Jadi orang yang niatnya lurus hanya untuk mencari ridhonya Allah, maka akan Allah mudahkan ia untuk menambah bekalnya, beramal salih. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, lihat ibu-ibu, barang siapa yang dia niatnya di dunia ini hanya ingin mengejar dunia, bermajlis ilmu bukan ingin mencari ridhonya Allah, tapi pengen eksis di sosial media, update status bahwa saya sedang duduk di majelis ilmu, misal. Itu kan sesuatu dari dunia, begitu ya? Maka Allah akan beri. Allah jadikan ia terkenal sebagai talibul ilmi. Tapi ternyata di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia sudah enggak ada bagiannya lagi. Dia sudah dapatkan di dunia. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Dan meluruskan niat itu butuh perjuangan. Saya pun sampai hari ini masih berjuang meluruskan niat. Jangankan kita ya teman-teman, sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja kadang-kadang niatnya berbelak-belok ya, sampai beliau itu harus memperbaharui niat di dalam kehidupannya tuh sesering mungkin. Masya Allah. Jadi kita ya akhwat, ya ini nasihat terutama untuk diri saya. Ya kadang kita pun terjebak dalam mengikuti hawa nafsu. Ya maka dari itu mari kita kembali kepada Allah. Kita renungi bersama untuk apa saya hidup, akan dibawa kemanakah hidup kita, dan apa yang kita inginkan dari hidup ini. Yaitu menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya. Baik.
Alhamdulillah selesai hadis yang nomor 692. Kemudian di sini disebutkan bawahnya masih halaman 415. Ibnu Abbas berkata, saya tidak melihat seorang pun mengamalkan kandungan ayat ini yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki. Baik, coba dibuka surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah? Baik. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh pakai basmalah, boleh tidak, karena ini di tengah ayat. Ya, kita langsung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Apa di sini kata Allah? Kalau dilihat di buku hitam artinya. Ya ayyuhan nas. Siapa yang diperintahkan di sini? Khitabnya untuk siapa? Untuk kita. Wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan engkau berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabail. Itu bersuku-suku. Untuk apa Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, berqabail-qabail, berbangsa-bangsa? Agar untuk saling kenal. Lita'arafu. Oh, fulanah dari Indonesia misalnya. Oh, fulanah dari Saudi Arabia, sukunya ini misalnya. Di Indonesia juga ada kan suku-suku? Ya. Untuk kita saling kenal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling Allah cintai, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena dia orang Arab akhirnya orang yang paling mulia, bukan juga. Bukan dia orang yang keturunan Rasulullah orang yang paling mulia, enggak juga. Bisa jadi orang Ajam, orang non-Arab yang kulitnya hitam, fisiknya pendek, hidungnya pesek, dia yang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, jadi bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari asal bangsanya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah menutup dengan sebuah ayat, innallaha, di sini apa? Sesungguhnya Allah alimun khabir. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, khabir. Khabir itu pengetahuannya Allah lebih detail. Itu bedanya alim dan khabir. Alim, pengetahuan Allah yang luas secara global. Khabir, pengetahuan Allah yang detail. Jadi kalau saya baca di kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, perbedaan antara alim dan khabir itu maksudnya, jadi Allah itu al-khabir. Allah itu yang maha mengetahui apa yang Allah ketahui untuk masa depan kita. Dan Allah al-khabir menunjukkan kepada kita cara secara detailnya. Ini loh, kalau kamu nanti mau dapat husnul khotimah, caramu nih begini secara detailnya. Allah tunjukkan itu. Itu yang disebut dengan khabir. Ya, secara detail. Baik, dari ayat ini teman-teman kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ya, dari ayat dan hadis yang kita baca tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia yang pertama adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berguna nasabnya ketika ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Keturunan Rasulullah, ya keluarganya Rasulullah, tidaklah berguna nasabnya, kedekatannya dengan Rasulullah SAW kalau dia tidak bertakwa, kalau dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian yang ketiga hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan berbagai macam jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan pastinya di setiap penciptaan Allah itu ada hikmah.
Bisa dibayangkan enggak kalau di dunia ini semuanya laki-laki? Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan enggak kalau di dunia ini semuanya perempuan? Apalah jadinya gitu ya kan? Maka Allah Azza wa Jalla dengan zat yang luar biasa, yang maha baik, menciptakan adanya laki-laki dan adanya perempuan untuk saling melengkapi, untuk saling memberikan ketenangan. Baik. Kemudian halaman 416 ya akhwat, silakan dibuka. Ada di sini perkataan Ibnu Abbas, berarti bukan hadis. Ini namanya athar. Kalau perkataannya sahabi namanya athar. Boleh ditulis athar. Kalau perkataannya Rasulullah yaitu hadis. Di sini perkataannya Abdullah bin Abbas. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas? Kata beliau, sebenarnya apa tanggapan kalian mengenai kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya Allah telah menerangkan hakikat kemuliaan. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Masya Allah ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai keturunan? Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling mulia dari segi keturunan adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang terbaik ya setelah orang yang bertakwa adalah orang yang bagus akhlaknya. Orang yang bagus akhlaknya. Kenapa ya akhwat? Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi hadis yang sahih itu innama bu'istu li salihil akhlak. Tapi yang sering kita dengar li utammima makarimal akhlak. Itu adalah hadis yang lemah. Ya. Jadi hampir sama artinya tapi beda redaksi. Yang betul hadis yang sahih adalah innama bu'itsu li salihil akhlaq, bukan li utammima makarimal akhlaq. Kan kalau di SD atau di MI kan kita yang li utammima itu ya. Padahal yang sahih adalah yang li salihil akhlaq. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini di antara tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Dulu di zaman jahiliyah, akhlak-akhlak hambanya Allah, ya mereka mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Mereka tidak ada memuliakan yang namanya wanita. Wanita setelah ditinggal wafat oleh suaminya maka tidak ada masa iddah. Boleh langsung menerima lamaran dari seseorang. Dan bahkan zaman dulu kala para wanita ini dijadikan sebagai barang yang bisa diwariskan. Maka ketika datang Islam, diantaranya tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. InsyaAllah. Baik. Kemudian setelahnya bab yang 357, yang ini nih yang sefrekuensi ya. Baik. Ada yang chat ke saya, Ustazah apa sih maksudnya sefrekuensi? Apakah satu frekuensi dalam radio katanya gitu ya. Ya kita belajar bareng-bareng ya. Baik, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah, yang bawahnya itu kita langsung dua ya. Ini karena sama, cuman beda perawinya. Yang pertama yang merawikan adalah hadis ini dibawakan oleh Ibunda Aisyah. Yang kedua, hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah. Ya. Redaksinya hampir sama, bahkan mungkin sama. Coba dilihat teman-teman. Di sini kan redaksi dari Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Katanya Rasulullah, ruh-ruh itu di dalam tubuh kita itu ada ruh dan ada jasad. Mana yang terlihat, ruh atau jasad? Jasad. Teman-teman percaya nggak ada ruh dalam tubuhnya teman-teman? Dari mana percaya? Dari mana percaya Bu Sumana? Kenapa? Bisa dirasakan. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Bisa dirasakan. Ruh itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Beda dengan jasadnya. Maka kata Rasulullah SAW, ruh kita itu hidup teman-teman. Ya kapan ruh kita itu dicabut? Kalau kita meninggal dunia ya. Jadi selagi ada ruh di jasad kita, maka ruh kita itu saling kenal mengenal. Loh gimana caranya Ustazah? Kan gak bisa dilihat gitu ya Bu ya. Kalau jasad saya tahu, oh ini ada Mbak Lulu hari ini, Masya Allah. Tadi saya jumpa dengan beliau masuk masjid, beliau duduk di paling belakang. Ya saya salam, ucapkan salam, Assalamualaikum. Saya sudah lihat ini kayaknya Mbak Lulu gitu ya. Langsung kita berpelukan karena lamanya kita nggak jumpa. Ya. Tapi saya masih mengenali fisiknya beliau. Beliau bilang ke saya, Ustazah, saya juga kenal dengan Ustazah walaupun kacamatanya udah ganti, katanya gitu ya. Berarti beliau sangat memperhatikan kacamata saya teman-teman ya, Masya Allah. Dulu tahu ya kacamatanya bukan ini ya.
Bukan, Masya Allah. Jamaah, ada nggak yang sampai memperhatikan kacamata? Ada, Masya Allah. Yang dulu sudah patah ya, walillahilham, Allah ganti dengan ini. Masya Allah, enggak apa-apa. Itu berarti tanda perhatiannya Mbak Lulu ke saya ya, Masya Allah. Beliau kenal fisik saya, jasad saya kenal. Saya juga mengenal jasadnya Mbak Lulu. Ya karena kita saling melihat. Tapi kalau dari roh, bagaimana kita mengenal? Padahal kita nggak melihat. Dari mana kita mengenal ya akhwat? Dari tabiat, dari karakter. Jadi kalau orang yang punya tabiat baik, maka dia akan cocok dengan orang yang punya tabiatnya baik. Orang yang sukanya bermaksiat, maka dia cocok dengan orang yang suka bermaksiat. Contoh. Ada orang sukanya ninggalin salat, sukanya waliyadzubillah main remi kartu, berjudi. Apakah dia awet tuh temanan sama orang yang rajin sholat? Enggak. Dia bilang, kalau dia datang mesti nih azan kita dikoprek-koprek suruh sholat, gitu kan? Nyaman enggak berteman dengan orang yang rajin sholat? Enggak. Karena mereka yang bermaksiat tuh merasa terganggu dengan adanya orang yang taat ini. Begitu pula emak-emak, ibu-ibu yang dia punya karakter nggak suka ngomongin orang, ya. Sekalinya duduk di komunitas, di situ adanya ngomongin orang, nyaman apa mboten? Enggak, jasadnya ada tapi hatinya, ya Allah, kok ya saya ada di sini ya Allah, gitu kan? Ya, saya tuh paham banget. Ada ibu-ibu tuh yang bilang, Ustazah saya tuh tahu bahwa itu tuh maksiat, tapi kepiye Ustazah, saya sudah ada di situ gitu ya. Lah ibu-ibu siapa yang nyuruh datang ke situ? Masya Allah. Jadi mesti itu, ruh itu saling berteman. Baik, saya akan nukilkan perkataan salah satu ulama ya akhwat Al-Khattabi. Beliau berkata begini, tolong dengarkan baik-baik. Apa yang disebutkan oleh Al-Khattabi? Kata beliau, ala ma'na at-tashakil fil khairi wasyari wassalahi wal fasad. Kata beliau, yang dimaksud dengan ruh itu dia harus satu frekuensi adalah bermakna adanya kesamaan dalam hal kebaikan dan kejelekan. Adanya kesamaan dalam sesuatu yang baik dan sesuatu yang merusak. Ya, itu adanya kesamaan. Hobinya tuh kalau yang satu hobinya mendatangi majelis ilmu pasti condong kepada teman-teman yang suka datang ke majelis ilmu. Orang yang hobinya waliyadzubillah suka merebut laki orang, suka merusak rumah tangga orang, saya yakin wanita-wanita jenis ini nih mesti suka sama wanita yang sejenis. Maksudnya suka yang suka sama yang wanita-wanita yang sukanya hobinya merusak rumah tangga orang. Ya kan? Iya, pasti itu, pasti. Nggak akan bisa bertahan lama pertemanan antara seseorang yang hobinya dia pengen melihat rumah tangga seorang muslim itu baik-baik saja dengan orang yang suka merusak hubungan rumah tangga orang. Itu nggak akan lama. Ya. Karena orang yang baik ini ketika melihat temannya waliyadzubillah suka merusak rumah tangga orang, maka hatinya bergejolak. Ya Allah, ini kan nggak benar, kayak gini tuh nggak benar, gitu kan ya. Dan itu akan sakit hatinya. Ya, dia bingung. Dia di situ tapi dia melihat kemungkaran. Ya, lambat laun dia akan meninggalkan. Baik. Kemudian kata Al-Khattabi, wa annal khairu minan nas yahunnu ila syakri wasyarir. Nadhirun dzalika yamilu ila nadhirihi. Kata beliau, manusia yang baik akan rindu kepada orang-orang yang baik pula. Sedangkan orang yang buruk akhlaknya, orang yang buruk tingkahnya, dia akan merindukan orang-orang yang baik akhlaknya pula. Waliyadzubillah. Dan beliau mengatakan fata'arafal arwah yaqa'u bihasbit taba'. Nah, ini nih perkataannya beliau. Dan roh itu akan saling mengenal sesuai dengan tabiat yang dimilikinya. Ya Allah. Fa idza ittafaqat ta'arafat. Kalau tabiatnya sama, itu akan ketemu. Orang yang hobinya gini loh. Ibu-ibu saya tuh pernah jumpa sama ibu-ibu yang hobinya tuh ini, apa tuh? Ya Allah, kalau hari Jumat itu bagi beras, bagi sedekah Jumat. Itu tuh orang-orang yang jenis gini nih mesti cocok juga dengan orang-orang yang ibu-ibu yang hobinya begitu. Sama tuh, langgeng pertemanannya. Kenapa? Kalau hari Kamis sudah mulai sibuk menyiapkan untuk hari esok gitu ya, masih hari Jumatnya. Dan mereka akan satu frekuensi, seneng. Ada lagi orang yang hobinya tuh nolong orang, ya. Maka ini juga senang.
nyaman. Oh saya tuh memang ada, jadi gini loh ibu-ibu. Apa kalau endorfin? Apa sih namanya endorfin? Kadang hormon endorfin itu akan muncul ketika seseorang senang berbagi, ketika seseorang senang menolong, ketika seseorang senang membantu. Nah, orang-orang yang jenis ini nih, dia akan merasakan bahagia manakala bisa membantu saudaranya. Maka dia cari orang-orang yang satu frekuensi dengannya. Dia cocok. Alhamdulillah saya punya kawan yang sama-sama hobinya sering menolong orang. Maka dia nyaman dengan komunitas itu. Ya, ada lagi satu lagi orang yang waliyadzubillah ya, pengennya apa? Pengennya hartanya dikekepin, nggak mau bagi-bagi, nggak mau nolong orang. Orang-orang yang seperti ini kalau nolong orang dia dadanya sesek, gitu ya. Kenapa sih kok aku nolong orang, orang hidupku aja masih kayak gini, ya kan? Sesek dadanya, dan dia akan mencari orang yang satu frekuensi dengan dirinya. Ngompor-ngompori orang keburukan, hasad kepada orang lain, lihat orang lain senang dia nggak bisa. Itu bahaya banget ibu-ibu. Orang yang suka hasad sebenarnya ya ibu-ibu, bahaya yang ditimbulkan itu bukan untuk orang yang dihasadinya. Sebenarnya bahaya yang ditimbulkan untuk dirinya. Ya, kenapa? Karena dia nggak pernah bahagia hidupnya. Lihat orang senang sesek dadanya, gitu ya. Lihat orang dapat nikmat dari Allah bukannya mendoakan dengan kebaikan, tapi justru muring-muring. Ya Allah, kenapa kok dia hidupnya begini-begini, kok diriku begini ya? Tolong catat baik-baik. Apa yang membuat hidup kita itu nggak bahagia? Ayo ibu-ibu, apa yang membuat hidup kita itu nggak bahagia? Karena suka membandingkan kehidupan kita dan orang lain. Dah itu. Karena kita suka membandingkan antara kehidupan kita nih yang Allah beri nih dengan kehidupan orang lain. Itu yang membuat kita nggak bahagia. Subhanallah. Jadi berbahagialah bagi teman-teman yang hatinya tuh luas gitu ya. Legowo. Apa ya bahasanya? Legowo, luas, nerimo. Nah, itu akan Allah kumpulkan dengan orang yang sejenis. Orang yang sukanya legowo, orang yang sukanya nerimo, orang yang sukanya qanaah, ya Masya Allah. Nah dari sini teman-teman kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita pengen didekatkan dengan orang-orang baik, maka mulailah dari kita menjadi orang yang baik. Catat itu. Jadi kalau kita pengen Allah kasih kepada kita pertemanan yang baik, orang-orang yang baik, dari kita dulu jadi orang baik. Pasti Allah akan jumpakan dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau kita pengen dapat teman-teman yang buruk, maka berbuatlah sesukamu. Ya, berbuatlah sesukanya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka Allah pun akan beri kepada kita orang-orang yang tidak baik. Nah, kemudian dari Qatadah, di sini ada diambil pelajaran ya, Masya Allah. Kata Qatadah dalam kitab Al-Ibana, beliau menyebut ada catatannya, kata beliau, sesungguhnya kami demi Allah belum pernah melihat seseorang menjadikan teman buat dirinya kecuali yang memang menyerupai dia. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang salih dari hamba-hamba Allah agar kamu digolongkan dengan mereka menjadi seperti mereka. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang salih. Mulai merapat ke barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mulailah merapat ke barisan komunitas orang-orang yang salihah. Nikmat loh bu, punya teman salihah tuh demi Allah nikmat. Kalau ibu-ibu punya teman salihah, genggam erat-erat. Apa di antara kenikmatannya? Kalau kita punya masalah, contoh punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Misalnya ada fulanah, dia punya masalah dalam keluarganya. Cerita ke temennya yang salihah, saya tuh begini-begini loh, lagi nggak baikan sama suami gini-gini karena suami gini-gini. Teman yang salihah bilang apa? Sabar, kata Mbak Lulu, sabar gitu ya. Sabar, ya hidup tuh di dunia cuman sementara. Nyenengan alhamdulillah masih punya suami. Tuh lihat teman kita yang fulana udah nggak punya suami, gitu kan? Nasihat ini nasihat yang baik nggak? Yang baik. Tapi kalau temennya nggak salihah, apa yang dia beri? Wes, cari yang lain aja, gitu ya. Masih banyak yang lebih ganteng dari suamimu, yang lebih cukup dari suamimu. Ya Allah jamaah. Astagfirullah, saya jadi ingat ya. Ingat saya datang ke majelis ilmu. Saya waktu itu judulnya apa ya? Tapi waktu itu ada jamaah yang datang ke saya. Jamaah datang ke saya, cerita dia. Ustazah tolong doakan kakak saya. Kenapa? Gitu ya.
Ya Allah ustazah, kakak saya itu, kata beliau, mulai beliau cerita, kakak saya itu hobinya kalau ada yang cerita rumah tangga kepada beliau, beliau pasti bilang gini, wes tak carikan bojo, maksudnya dah tak carikan laki-laki lain, aku punya stok banyak gitu ya, bilang gitu. Ah suamimu kia orang iso ngasih mobil, aku punya laki-laki yang iso ngasih mobil ke kamu gitu. Tenan, dan itu nyata ada wanita jenis begitu tuh ada ya. Kalau teman-teman ketemu sama wanita jenis begitu, jangan jadikan pertemanan. Ya, sudah, nggak usah deket-deket. Karena dia sukanya ngompor-ngomporin sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dan akhirnya orang-orang yang begini nih, orang-orang yang membuat rusuh rumah tangga orang. Ya, jadi saya pesan ya teman-teman. Kalau teman-teman itu punya kawan, meminta nasihat, nasihatilah yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ngompor-ngomporin sesuatu yang buruk. Ya. Dan kalau teman-teman ketemu dengan orang yang baik, pegang tuh erat-erat, minta sama Allah, ya Allah, saya bersaksi bahwa fulana itu adalah temanku yang salihah, ya Allah jagalah ia untukku. Nah, boleh doa gitu. Udah doa belum? Udah. Kalau ketemu sama orang yang tadi jenis kayak wanita yang tadi yang saya ceritakan, teman-teman berdoa sama Allah, ya Allah, hamba tahu itu tuh temanku fulana ini nggak baik, ya Allah jauhkanlah hamba dari dia, ya Allah, gitu. Boleh, boleh. Untuk keselamatan agama kita ya Allah. Dan hati-hati kepada orang yang sukanya memfitnah. Hati-hati. Karena, aduh saya merinding ya Allah. Selama ini dia memfitnah orang di depan kita. Suatu hari kalau dia ada masalah dengan kita, kita yang akan menjadi bahan fitnah bagi dirinya. Dan hati-hati ketika bergaul dengan orang yang sukanya ngomongin orang. Di depan kita dia ngomongin orang lain, tapi di belakang kita yang menjadi bahan untuk riba adalah kita. Bertemanlah dengan orang-orang salihah, karena dengan berteman dengan orang-orang salihah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia kita mendapatkan kebaikan, tapi nanti di akhirat teman-teman yang salihah, teman-teman yang kita mencintainya karena Allah, mereka semuanya akan bisa menggandeng tangan kita ke surganya. Mereka akan memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saya doakan teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita teman-teman yang salihah. Dan semoga Allah Azza wa Jal sebagaimana mengumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, semoga kelak kita dikumpulkan di jannahnya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.